Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahhirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan rahmat dan hidayahnya serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya belajar menuntut ilmu demi tercapainya meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kelimahnya kita kalamkan bersama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dari Pasaman, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat, Indonesia, dalam tuntunan makom Majelis Thalabul Ilmi, yaitu Majelis Zikir Ma'rifatullah, yang mana dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Insya Allah YouTube Buya Pasaman Timur akan selalu menjadi wadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat, tentunya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan hakikat dan hakiki di dalam kajian sir, kajian sifat, kajian wujud dan kodrat, seperti apa tajalli ketuhanannya antara sebuah perjalanan yang disebut dengan perjalanan iman. Seperti apa yang dimaksud perjalanan iman atau disebut dengan tauhid. Tauhid adalah salah satu perjalanan semata dari Tuhan yang harus dilengkapi oleh persyaratan wujud dan maujud yang akan diperjalankan. Bukanlah suatu perjalanan yang menuju suatu tujuan, bukan juga yang dimaksud siapa yang berjalan. Tapi yang dikatakan sebuah wujud adalah tauhid yang muncul dan hadir dan menghadirkan kemunculan Tuhan pada diri sebagai alam liganya. Perjalanan iman inilah yang membuat
metode-metode pencarian yang dilakukan oleh ahli-ahli ma'rifat terbentur, terganggu, diakibatkan rumus tauhid kurang dipahami. Rumus tauhid ini yang dimaksud adalah tauhid, tafrid dan tazrid. Artinya berhubungan, mengalami dan merasakan. Ini berarti menuju kebenaran tertinggi. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan dengan siapa kita berhubungan. Nah, ini adalah salah satu persyaratan mutlak yang wajib. Di antara yang mutlak itu adalah tauhid, menyatakan berhubungan, ya, disebut dengan syahadah dan ahadah. Jadi berhubungan langsung menjadi satu. Nah, ini menghimpun. Disinilah letak kesulitan para pencari Tuhan, mengalami kesulitan tinggi, yang mana tauhid membutuhkan lembaga diri itu sendiri dengan kemampuan Tuhan untuk mencapai ketuhanan dirinya. Tidak ada munajat dan perjalanan ma'rifat apapun tanpa melakukan dari kodrat dirinya sendiri. Ini yang dikatakan sebuah pencarian. Bukan diri ini diperjalankan kepada suatu tujuan, tetapi diri ini memperjalankan wujud menuju wujud dan melakukan maujud pada satu kodrat yang disebut dengan diri. Zahirnya disebut dengan tubuh. Melihat perjalanan iman, apa yang harus diimani? Sementara perbuatan diarahkan kepada satu kodrat. Segala bentuk tajalli ketuhanan itu diarahkan kepada satu kodrat. Dan kodrat ini bernama Sibaharu. Sibaharu adalah kodrat merasa, sementara wujudnya adalah sir, itu adalah jasad. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, jasad atau diri adalah sesuatu misteri yang mana dia tidak dikenal dengan usulnya dan berasal dari mana dan datangnya dari mana, sehingga dia menjadi gerakan sesuatu, dia menjadi kodrat sesuatu yang mana sulit bagi umat mengenal umat. Kesulitan tertinggi itu, iman harus merubah tahta ketuhanan pada satu kodrat. Ini yang dimaksud dengan perjalanan iman. Apakah kita menyebut nur? Tetap melihat kepada jasad. Di mana lapisan nur tersebut? Apa dasar penglihatan, pandangan kepada jasad kalau disebut dengan nur? Itu semua tajalli sifat-sifat ketuhanan itu diarahkan kepada satu kodrat disebut dengan diri. Diarahkan semua sebutan ketuhanan yang bersifat tajalli Allah, tajalli sirullah. Di sini letak perjalanan iman tadi. Disebut dengan zat, harus dilihat. Melihat tubuh itu adalah zat. Nah, bagaimana kita bisa melihat tubuh itu zat? Dari mana pintu pandang kita dan seperti apa wujud rasanya? Apalagi sudah dikatakan dengan batin.
Mana tubuh yang menerima batin dan sebagai batin? Apa proses tajalinya sebuah tubuh akan berkodrat batin? Dari mana munculnya yang dikatakan batin? Begitu juga dengan sir. Apalagi telah dibungkus oleh hakikat. Mana diri hakikat? Mana diri tarekat? Mana diri ma'rifat? Semua ditujukan kepada satu. Disinilah letak perubahan dari satu kodrat tajalli sirullah ini. Harus bisa kita memandang, merasakan dengan pasti. Kalau kita mampu menerima keimanan Tuhan, imanullah dengan tujuan satu kodrat, dan kita tidak bisa memilih mana kodrat terbaik dan tidak baik. Yang namanya kodrat Tuhan Allah, tidak ada yang tidak baik. Cuma untuk menghadimkan itu butuh sebuah pengetahuan, landasan-landasan ma'rifat yang membuat hati dan iman itu tidak goyang. Memang disinilah kesulitan, sehingganya kalau kita tidak tahu sandaran kaji itu uluhiyahnya adalah diri dalam tempo wujud, bagaimana wujud siapa dan maujudnya sebagai siapa. Segala bentuk sifat dan tajalli Tuhan itu disandarkan kepada satu tubuh. Iman siapa yang sanggup menerima kenyataan itu kalau dia tidak memiliki syarat mutlak? Apa yang dikatakan syarat mutlak? Dia telah mencapai diri yang hak. Diri yang hak itu dia telah memuliakan dirinya melebihi segalanya. Yang kedua, dia memiliki guru yang hak. Yang mana guru yang hak hakiki daripada wujud dirinya sendiri. Dan dia harus yang ketiga mendapatkan kajian yang hak, yang mana tidak ada penyebutan Tuhan dalam kodrat lain, yaitu melainkan kodratnya sendiri. Ini harus melalui prosedur mutlak. Karena untuk mencari tauhid disandarkan kepada satu kodrat, wujud, batin, kodrat dan sir. Apapun yang berupa kodrat, apapun yang berupa wujud, maujud, harus dari satu kodrat. Dan kodrat ini adalah kodrat yang disebut dengan kodrat sesuatu. Inilah manusia. Jadi kalau kita ingin melihat dan mendapatkan kodrat, kita harus mengerti memperjalankan iman kita. Di sini kesulitan. Kalau hanya bimbingannya sebatas ma'rifat, maka itu tidak dikenalkan, tapi memandang sesuatu yang dipandang. Ini perlu landasan yang kuat. Sulit memang seseorang bisa memperjalankan iman, karena iman diperjalankan bukan kemana-mana atau ditujukan kemana, tetapi melihat satu kodrat dengan perbedaan yang dimunculkan. Ada syariat, lihat mana yang dikatakan kodrat syariat, itu juga kepada satu wujud. Yang kedua itu mana kodrat hakikat, wujudnya itu juga. Mana kodrat tarekat, wujudnya itu juga. Mana kodrat ma'rifat, wujudnya itu juga. Inilah yang menjadi suatu benturan kesulitan di dalam mengikuti keimanan. Ini perlu bimbingan dan tuntunan yang bersungguh-sungguh. Karena untuk merubah sesuatu pada kodrat yang sama, dan ini harus diakui oleh hati, pikiran, dan batin. Pengakuan itu mutlak, bukan kita belajar mengakui, tetapi pengakuan yang mutlak.
Jadi tidak mutlak itu artinya tidak ada prasangka lain. Nah, seperti yang disebutkan tadi, la maujudun illallah, tidak ada yang maujud melainkan Allah. Lihat zat mana? Bagaimana cara kita melihat zat Allah? Ya, melalui satu kodrat bernama diri yang berwujud tubuh. Yang kedua, melihat sifat. Mana yang dikatakan diri sifat? Sasarannya ditujukan kepada satu diri atau disebut dengan jasad. Nah, yang ketiga, mana diri asma? Af'al, diri af'al. Jadi perjalanan tauhid adalah perjalanan iman, yang mana iman itu harus kadim terhadap apa yang dia lihat, karena kenyataan Allah adalah kadim. Tuhan tidak bersembunyi, tapi Tuhan sebuah persembunyian. Bukan dia bersembunyi, tetapi berasal dari persembunyian. Apa persembunyian? Itulah kodrat-kodrat tubuh diri yang sangat banyak. Bagaimana banyaknya, mungkin akan melahirkan 1000 ma'rifat. Tetapi jangankan 1000 ma'rifat, 3 langkah perubahan saja itu sudah mulai ada kewalahan dan kesulitan. Kenapa? Karena berbekal akal. Nah, ini yang membuat kesulitan ma'rifat. Jadi solusinya adalah taat, patuh. Nah, ini sami'na wa ta'na. Tentu didasari dengan kebutuhan. Apa kebutuhan? Untuk apa bagimu belajar? Ini ada nawaitu yang mendukung, ya, hasrat yang mengejar. Ini kepentingan, ini adalah perjalanan iman. Iman itu adalah ilmu. Bagaimana iman ini naik menjadi ilmu dalam tingkatan-tingkatan diri. Nah, tingkatan diri pada kodrat yang sama. Makanya kalau kita melihat kodrat diri itu adalah kodratnya Allah, maka kita akan mendapatkan kemudahan untuk memperjalankan iman dalam mengakui perjalanan tingkatan diri yang banyak. Cuma kalau kita mengakui belajar dalam bentuk sebuah umpama dan memaksakan pandangan, ini tidak ada landasan zahirullah atau dikatakan zahiru Rabbi, maka kita akan kesulitan. Karena yang bisa berubah kun fayakun itu hanya aku kepada dia. Nah, disitulah kesulitan tadi. Kalau kita mencari perumpamaan selain diri disebut hayyan kerajia, itu mungkin mudah. Atau melihat perumpamaan sebuah diri disebut sabita, mungkin itu tidak sulit. Tetapi kalau diri menerima semua prasangka, ini dibutuhkan iman yang kuat, ya, dibutuhkan iman yang kuat. Dasar diri menerima prasangka yang sangat banyak. Kalau diri sudah menerima prasangka yang sangat banyak, ini yang dikatakan iman, tingkat iman. Ada imanuddin, batasannya sebagai iman meyakini atau mengimani. Ada yang dikatakan imanullah, imannya Allah. Imannya Allah adalah sebutan Tuhan terhadap kodratnya. Nah, ini betul-betul kita lakukan dalam perjalanan keimanan tadi. Memperjalankan iman itu dengan melihat beberapa lapisan kodrat wujud, berwujud, dan akhirnya dia maujud. Nah, gitu. Ini sangat dibutuhkan kekuatan iman yang tidak beralasan, ya. Tetapi landasan iman untuk mengkaji diri adalah riwayat Tuhan. Ini yang membutuhkan keimanan. Jadi iman yang dimaksud, yang diperjalankan adalah melihat kodrat diri dari lapisan-lapisan sifat-sifat Tuhan. Kalau lapisan sifat ini menjadi sebuah maujud dari wujud, berwujud dan bermaujud,
dan kita tidak merusak iman dan tidak mengganggu terhadap ketenangan pikiran, takluk kepada keputusan Allah, sesungguhnya prasangka ini adalah kedudukan, bukan praduga. Jadi kalau telah disampaikan perubahan wujud adalah pengakuan mutlak, ini yang dinamakan iman, perjalanan iman. Untuk apa iman diperjalankan? Supaya menjadi perjalanan ilmu. Nah, seperti kita lihat syahadat yang dikatakan dengan syahadat tauhid, ya. Nah, ini tauhid ini kan terbagi beberapa kodrat tauhid. Kalau tauhidin, kita menerima kajian dan mengimani dalam sebuah makna. Kalau tauhidun, ini melihat dan membatalkan apa yang kita imani, kecuali kita mengakui adanya wujud Allahudun wal Muhammadun. Nah, ini butuh iman, apalagi kita mencapai as-syahadat batin, ya, syahadat batin, syahadat tunggal, al-malikul hakul mubin as-adikul waqal amin. Ini dibutuhkan lagi iman Tuhan, imanullah, untuk menjadi sebuah wujud dari wujud yang berkalam, al-malikul hakul mubin. Bagaimana dia berdiri dan menampakkan diri, dan diri itu hanya dia sendiri. Nah, inilah dibutuhkan bimbingan dan tuntunan seorang mursyid di dalam menjalankan iman tersebut. Kenapa? Karena yang akan dia lihat dalam perjalanan adalah melihat rupa-rupa dirinya. Nah, seperti contoh, umpamanya kita melihat sebuah besi, ya, besi, kita tahu besi, tapi karena banyak yang berasal dari besi ini, kita contohkan melihat sebuah sendok garpu atau semacam tang atau obeng, ya, akhirnya kita terpedaya kepada yang namanya sudah ada tapi tidak besi, ya, bukan nama sebuah besi, tapi adalah berubah kodratnya. Nah, ini kalau kita tidak bertahan itu besi, maka kita akan terbawa dengan nama yang banyak. Nah, inilah rusaknya iman, ya. Ini yang dikatakan memperjalankan iman. Nah, kalau kita melihat sebuah sendok, mungkin kita lebih suka menyebut sendok, tapi saking sukanya menyebut sendok, kita akan lupa itu besi. Nah, tapi kalau kesadaran kita sudah tahu itu besi, nah, maka kita menyebut sendok, tapi mata batin pasti mengarah kepada besi. Begitu juga tentang Tuhan. Ribuan asma, ribuan sifat, ribuan zat, nur, lapisan-lapisan batin. Tetapi siapa yang memiliki lapisan tadi? Nah, sama kayak pisau tadi, ya. Kalau kita tahu itu pisau, ini gunting, ya, maka kalau kita dalam kesadaran besi, berarti kita lebih memuja besi, tidak memuja bentuk yang diukirkan kepada besi. Nah, sama dengan Tuhan, ya. Kalau kita dalam kesadaran Tuhan, maka kita tidak akan melihat kepada atau menilai kepada sebuah wujudnya, apa berupa sendok, tang dan sebagainya. Nah, begitulah. Jadi kalau kita sudah bisa iman menerima perubahan dari wujud besi tadi, berubah jadi sendok, garpu dan segala macam bentuknya, maka kita sudah taat. Kenapa? Karena kita sadar itu adalah besi, dan kita tidak terbawa oleh nama atau sifat. Begitulah yang dikatakan perjalanan iman. Bukan sebuah pengalaman yang harus dijalankan, tapi beriman perkara kepada perubahan kodrat. Dari wujud dia berubah menjadi kodrat batin, dari batin ke rahasia,
dari rahasia menjadi kodrat. Wujud batin sir dan kodrat ini, perubahan demikian memang harus mutlak dalam pengakuan lahir batin. Tentunya kita ikuti tadabur kajinya. Makanya dibutuhkan diri yang hak, ilmu yang hak dengan mursyid yang hak. Jadi kalau yang disebut dengan perjalanan iman adalah melihat diri dari lapisan-lapisan sifat, sehingga terbuatnya kita menjadi rahasia Allah dalam wujud rasa dan rahasia. Maka tidak sulit bagi kita untuk menetapkan keyakinan. Kenapa? Menerima iman dan merubah iman memang pekerjaan yang paling sulit. Tapi kalau kita tetap melihat wujud Tuhan Allah yang berubah, maka kita menjadi saksi atas perubahan. Ini yang dikatakan perjalanan iman terhadap satu kodrat. Alhamdulillah para hadirin, para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang dikatakan perjalanan iman, di mana letaknya iman, sebagai apa iman tersebut, maka malam ini, pada saat ini kita sudah mulai berbagi ilmu dan wawasan, bahwasannya yang maujud itulah yang harus diimani dari lapisan-lapisan rahasianya. Ini yang dikatakan sir usir atau rahasia di dalam rahasia. Nah, dengan demikian kita sudah mulai bisa paham, menjalankan iman bukanlah iman siap dirubah, tetapi menerima perubahan tersebut dengan iman, dengan kecintaan kita kepada Allah. Demikian untuk bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Baik para hadirin dan jamaah sekalian, demikian untuk pertemuan kita pada waktu dan kesempatan ini. Sampai ketemu lagi pada kajian berbagi-bagi wawasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.